Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini sampai di hari ke-6 belajar dari hidupan Ziba, hamba Saul, hamba Mefiboset. Judul perenungan kita adalah Seorang Penipu. Ayat nats kita dari 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset?" Jawabnya, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang.'" Menipu adalah tindakan yang merugikan orang lain. Namun, tetap saja banyak orang yang menjadi penipu. Mereka tidak berpikir bahwa itu merugikan orang lain. Yang mereka pikir hanyalah keuntungan pribadinya. Ziba adalah seorang penipu dan korbannya adalah Mefiboset. Di dalam menjawab Daud, Mefiboset berkata, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang.'" Kata ditipu bisa juga diartikan dikhianati, ditinggalkan dalam kesukaran. Bisa dibayangkan betapa kejamnya Ziba mengkhianati Mefiboset, meninggalkannya dalam kesukaran. Memang di dalam jawaban Mefiboset ini tidak terlihat apa yang dilakukan Ziba, tetapi ini tentu berkaitan dengan tindakan Ziba mendatangi Daud ketika Daud dalam pelarian. Albert Barnes menjelaskan, apa yang tampaknya telah terjadi adalah bahwa ketika Mefiboset memerintahkan Ziba untuk memelanai keledai dan dia mau naik ke keledai itu untuk bergabung dengan Daud, Ziba justru meninggalkannya di bawah kepura-puraan untuk menaati perintah tersebut. Ziba malah menaikkan barang-barang ke atas keledai tersebut dan pergi sendiri, sehingga membuat Mefiboset tidak mungkin untuk mengikuti. Itulah sebabnya Mefiboset menegaskan, "Sebab hambamu ini timpang." Mefiboset memang lemah. Jangankan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna mengikuti Daud, untuk naik ke keledai saja perlu bantuan. Ziba yang tahu kondisi tuannya itu memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Bukan hanya secara fisik, dalam hal kuasa atau otoritas pun Mefiboset terlihat lemah, sekalipun dia seorang tuan. Terbukti kalau Mefiboset tidak bisa melawan, bahkan untuk mencegah kemauan Ziba sekalipun. Ziba yang seharusnya menjadi teman Mefiboset
tetapi malah menjadi musuhnya, yang sangat mungkin tidak terpikirkan oleh Mefiboset. Di sini sangat terlihat bahwa Ziba sudah tidak seperti dahulu lagi. Dia bukan saja berubah menjadi seorang pemfitnah, tetapi sekaligus juga berubah menjadi seorang penipu. Ada 2 pelajaran penting. Pertama, jika diri kita sudah dikuasai oleh keinginan akan harta dan jabatan, maka kita akan tega menipu orang lain. Kita tidak peduli siapa yang akan kita tipu. Bahkan orang yang sudah berjasa kepada kita pun kita tega menipunya. Keinginan kita fokus kepada harta dan jabatan. Kedua, jika di dalam diri kita tidak ada belas kasihan, maka kita akan tega menipu orang lain. Kita tidak akan memerhatikan apakah orang yang akan kita tipu itu adalah orang lemah atau tidak. Bahkan kita lebih bersemangat menipu orang lemah karena kita berpikir bahwa dia tidak akan bisa membalasnya. Oleh sebab itu, marilah kita lebih mawas diri, lebih takut akan Tuhan, dan bersyukur atas apa yang kita punya, sehingga kita dijauhkan dari keinginan untuk menipu orang lain demi kepentingan kita sendiri. Seseorang yang tadinya baik pun bisa berubah menjadi penipu jika dia membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan daging. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk bersyukur atas berkat-Mu, sehingga tidak ada keinginan untuk menipu orang lain demi mendapatkan hal-hal yang kami ingini. Justru jadikan kami orang-orang yang peduli akan orang-orang di sekeliling kami. Kami menjadi sahabat, kami menjadi teman, kami menjadi penolong untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami akan mengakhiri hari ini. Kiranya Tuhan menjagai istirahat kami, melindungi kami sepanjang malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.